Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ragilia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat aspek model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Secara harfiah, pendekatan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu approach yang artinya tindakan. Sementara, pembelajaran berasal dari kata instruction yang berarti pengajaran ataupun pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan cara yang menggambarkan suatu kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan siswa sehingga tercapai tujuan pembelajarannya. Di dalam pembelajaran terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada peserta didik dan pendekatan yang berorientasi pada guru. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi seluruh aspek saat sebelum, sedang, maupun setelah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Ada berbagai macam model pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan dan memahami materi secara mendalam. Di dalam model pembelajaran kooperatif ini, siswa dilatih untuk saling bekerja sama, bertukar informasi seperti pengetahuan, tugas, maupun tanggung jawab dari masing-masing individu tersebut. Yang kedua adalah model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang dimulai dengan tanya jawab lisan kepada siswa mengenai kehidupan nyata siswa yang dapat mendorong motivasi belajar siswa dan mendorong suasana yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip dari model pembelajaran kontekstual ini adalah siswa tidak hanya menonton ataupun mencatat, namun siswalah yang melakukan dan mengalami. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Model pembelajaran ini dilakukan untuk melatih siswa dan mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Pada model pembelajaran ini juga, siswa dihadapkan dengan kehidupan nyatanya. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa guna untuk mencapai tujuan. Ada beberapa metode yang biasa digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, seperti metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode karya wisata. Seperti yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode di mana guru menjelaskan seluruh materi dalam pembelajaran tersebut. Di sini siswa terlihat lebih pasif karena hanya mendengarkan guru. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah, sehingga mereka dapat saling bekerja sama antara satu sama lain. Lalu terdapat metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini biasanya guru diharuskan untuk memiliki alat yang bisa digunakan dalam praktikum, yang mana alat tersebut dapat dilihat secara langsung oleh siswa dan bisa dipahami oleh siswa. Dalam metode demonstrasi, informasi mengenai materi itu mudah dimengerti karena dipraktikkan secara langsung. Yang keempat adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini biasanya dilakukan di laboratorium dan di sana siswa melakukan suatu percobaan yang membuat siswa berpikir bahwa materi pelajaran juga dapat dibuktikan dengan suatu percobaan, sehingga menghasilkan siswa yang memiliki jiwa peneliti untuk pengembangan keilmuan.
Yang kelima adalah metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam suatu lingkungan alam ataupun tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Misalnya seperti museum ataupun kebun binatang. Namun dalam melakukan metode karya wisata ini harus mendapatkan persetujuan dari banyak pihak seperti kepala sekolah, orang tua, maupun pihak lainnya. Karena dalam melaksanakan metode karya wisata ini, keselamatan adalah yang paling penting. Terlebih lagi jika siswanya tersebut adalah siswa-siswa sekolah dasar. Strategi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Strategi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Strategi pembelajaran induktif merupakan sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tetapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada pembelajaran induktif ini, guru langsung memberikan presentasi informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi mengenai topik yang akan dipelajari siswa. Lalu selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang diberikan tadi. Sedangkan strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang menerapkan penalaran dari hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang khusus. Strategi deduktif ini merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh dalam situasi tertentu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Jika ada kekurangan dalam berperilaku maupun perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.